Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint makalah saya yang berjudul Dampak Internet di Masa Pandemi. Latar belakang, mengapa saya mengambil judul makalah seperti ini? Karena selama masa pandemi ini ternyata membawa hikmah bagi masyarakat yang selama ini awam teknologi informasi. Sekarang mereka banyak menggunakan internet untuk mengakses segala kebutuhan mereka. Dan penggunaan internet di masa pandemi ini melonjak cukup signifikan dibandingkan di tahun sebelumnya. Dan saat ini internet telah masuk dalam ajaran kebutuhan pokok masyarakat. Arus internet sangat pesat, menjadikan manusia semakin haus akan informasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya mengambil judul Dampak Internet di Masa Pandemi. Rumusan masalah di sini yaitu apa manfaat internet di masa pandemi? Yang kedua, apa teknologi pendidikan Indonesia di masa COVID-19 atau di masa pandemi ini? Apa saja dampak positif penggunaan internet? Yang keempat, apa saja dampak negatif penggunaan internet? Tujuan di sini yaitu menjawab dari rumusan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui manfaat internet di masa pandemi. Yang kedua, untuk mengetahui teknologi pendidikan Indonesia di masa COVID ini. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak positif penggunaan internet. Yang keempat, yaitu untuk mengetahui dampak negatif penggunaan internet. Manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui tentang apa saja dampak-dampak internet di masa pandemi dari segala aspek. Oke, yang pertama, manfaat internet di masa pandemi. Internet dinilai sangat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, termasuk pada saat masa pandemi seperti ini yang melanda Indonesia dan dunia. Karena mampu membantu untuk menjalankan protokol pemerintah untuk bekerja dan belajar di rumah. Internet saat ini memang sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang hidup di era digital, apalagi saat bermanfaat pada saat pandemi. Intinya, manfaat internet itu karena bisa mampu membantu untuk menjalankan protokol pemerintah untuk bekerja dan belajar di rumah. Lebih jelasnya seperti itu. Lanjut, rumusan masalah yang kedua yaitu teknologi pendidikan Indonesia di masa COVID. Teknologi meningkatkan hasil pembelajaran di tingkat pendidikan di suatu negara. Contohnya, di Indonesia lebih dari 530.000 sekolah ditutup sebagai upaya mengurangi penyebaran virus corona. Hal ini berdampak pada 68 juta siswa dari tingkat prasekolah hingga perguruan tinggi dan menjadikan kebutuhan terhadap teknologi yang efektif semakin mendesak. Situasi ini memaksa adanya peningkatan secara cepat dan luas dari penggunaan teknologi di negara ini, yang diperkirakan akan memiliki efek berkelanjutan di pasar. Lanjut, rumusan masalah yang ketiga yaitu apa dampak positif internet? Dampak positif internet sangat banyak, yaitu salah satunya menambah wawasan dan pengetahuan. Yang dimaksud dari menambah wawasan dan pengetahuan itu seperti tak bisa dipungkiri dengan adanya internet, kita bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru dengan berbagai bidang dari seluruh penjuru dunia bagi para pelajar. Bagi para pelajar, ini sangat bermanfaat karena mempermudah mereka dalam mencari informasi yang berkaitan dengan pelajaran yang sedang dijalani, seperti YouTube. Platform berbagai video yang dimiliki Google bisa dijadikan contoh. Di sana bisa menonton berbagai macam video yang akan menambah pengetahuan dan wawasan. Bukan hanya sekedar menonton, tapi juga dapat mengunduh video-video tersebut.
Dampak berikutnya yaitu menjadi media komunikasi. Internet merupakan alat komunikasi yang digunakan masyarakat untuk berkomunikasi dengan penggunaan internet yang lain. Ada aplikasi-aplikasi internet, contohnya ada aplikasi chatting seperti Twitter, Line, Facebook, Telegram, hingga WhatsApp. Hal ini tentu saja memudahkan untuk melakukan komunikasi dengan siapapun di dunia, dimanapun, dan kapan. Hal ini tentu memudahkan untuk melakukan komunikasi dengan siapapun di dunia, dimanapun, dan kapanpun. Selama masih terhubung dengan internet, komunikasi bisa Anda lakukan dengan mudah. Dampak positif berikutnya yaitu mudah mencari lowongan pekerjaan. Selain memudahkan untuk mencari informasi, juga dapat mencari lowongan pekerjaan di internet. Karena internet telah menjadi wadah tersendiri bagi manusia untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah melalui situs-situs yang menyediakan informasi lowongan pekerjaan. Dampak positif berikutnya yaitu mudah melakukan transaksi dan berbisnis. Internet juga menghasilkan keuntungan atau uang bagi Anda yang ingin berdagang secara online. Contohnya, dengan membuka toko online tersendiri. Selain itu, internet juga memudahkan Anda dalam melakukan transaksi pembelanjaan, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berbelanja langsung di toko fisik atau toko yang secara offline. Oke, rumusan masalah berikutnya yaitu apa dampak negatif internet. Dampak negatif internet itu banyak ya, seperti pornografi, tersebarnya berita palsu, menampilkan kekejaman, penipuan. Oke, saya pertama dari yang pertama dulu, dari pornografi. Tidaklah salah jika internet dikaitkan dengan hal-hal yang berbau pornografi, baik berupa gambar, video, maupun tulisan. Media internet memberikan peluang bagi seorang untuk melihat dan mengunduh serta memperdagangkan pornografi. Ya, jadi itu salah satu dampak negatif dari internet. Yang kedua, tersebarnya informasi palsu atau yang biasa kita sebut yaitu hoax, yang dibuat oleh orang-orang tertentu dengan tujuan menakut-nakuti orang lain, menjelekkan suatu pihak, dan lain sebagainya. Ya, pokok itu sepertinya dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Yang ketiga yaitu menampilkan kekejaman. Kekomplekan informasi di internet juga membuat beberapa situs menampilkan segala bentuk kekejaman dan kesadisan untuk menjual situs yang bersangkutan. Hal-hal bersifat tabu memang menjadi salah satu cara yang bisa menaikkan pamor sebuah website untuk mendapatkan traffic yang lebih besar. Dampak berikutnya yaitu penipuan. Tidak hanya dalam media internet, penipuan adalah dampak negatif yang mengintai dalam segala hal. Internet menjadi salah satu tempat para penipu untuk melancarkan aksi-aksinya. Jadi kita bisa pahami dari sini bahwa internet itu mempunyai banyak dampak positif yang kita bisa jumpai. Tapi dari sederet dampak positif tersebut masih banyak dampak-dampak negatif yang sering kita jumpai. Jika kita tak mampu menggunakan internet secara bijak, tentu ini sangat merugikan bagi kita. Kita akan mendapatkan dampak negatifnya jika kita tidak bijak dalam menggunakan internet. Kesimpulan, internet saat ini memang sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang hidup di era serba digital. Apalagi sangat bermanfaat pada saat pandemi saat ini. Jadi sangat terasa manfaatnya internet pada saat ini ya, pada masa-masa pandemi saat ini.
Jadi dari data Google Trends menunjukkan bahwa pencarian istilah belajar dari rumah atau istilah-istilah serupa mengalami lonjakan tajam, mencerminkan peningkatan permintaan pendidikan daring atau jarak jauh semakin meningkat. Indikator lain adalah peningkatan tajam lalu lintas situs web dan pengunduhan aplikasi edukasi teknologi terkemuka seperti Ruang Guru gitu. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan pendidikan memiliki potensi yang menjanjikan untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Sepertinya cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.